bisa makan, Pak. Nggak bisa Tuh. makan. Nah, sekarang kunci yang penting makan, Bos. Jadi sebenarnya penting nggak sih menurut kalian habis kuliah lu langsung kerja atau lu emang istirahat dulu gitu? Jangan pelit ilmu, jangan pelit ngebantu orang, percaya nggak percaya, ketika kita bantu orang, kebaikan itu bukan balik ke kita, tapi bisa jadi ke keluarga kita, adik kita, kakak kita. Tuh. Enak gak sih? Kerja di Volokatif? Gimana coba yang pertama kali membuat? Dari yang paling lu lah, dari lu yang ngebuat lah. Iya, Kan gue yang buat. gimana? Kalau nanya ke kami ya, Gua nanya para ke bawahan lu. ya. Bukan. Kan kalau yang ngebuat bingung, maksudnya harus yang dari Oke. point of view lu. Orang yang pertama kali masuk duluan. Oh, di lo. Oh, Iya, lo lah jelas. Makanya kenapa sengaja taruh di tengah? Apa kita kenalan dulu nama-namanya? Boleh. 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 Ya udah. Dari Randy aja. Nama gue Randy. Nama gua Andrew. Nama gue CJ. Nama gue Odilo. Nah, gue Talia. Nama gua Kenneth. Asik. Sidi. Udah, baru Di. Nah, Kayak dari ada Odilo nih. Dari gue. Berarti Odilo, gue CJ, Mas Randy belum. Odilo, CJ. Dulu si J. Enggak kan gue dulu gua. masuk Volokatif Gua baru sih. CJ kan? CJ dulu. Gue dulu dong. Udah segebat. Kalau memberikan saya. Kalau udah gini mau. Udah, Odilo. Gue dulu. Atau CJ duluan ya? CJ dulu. Ya udah. Lupa gue. Ini dari segi apanya? Dari segi Segi gaji ya. bukan. Oh iya. Itu langsung pertanyaan saya, Bro. Itu agak terlalu. Nggak boleh. Dari dulu kan dulu berarti masuk kapan? Volokatifnya maksudnya masih belum, Wah, belum ada apa-apa, Jir. ya kan? Masih belum ada kantor. Belum ada kantor, apa-apa. iya. Dari kapan nih? Mei. Itu sampai sekarang lah maksudnya. Enak gak sih dia? Enak Dari gak sih Mei. gitu loh. Kan mungkin orang-orang nanya nih, enak gak sih kerja di Volokatif? Nih. 2000 berapa? 2000 berapa? 18. 19 ya? 19 atau 18. Kalau dari segi guanya ya, wah enak banget. Asik. Cik. Parah. C. Basi banget Bisa jawabannya. aja gila. Enak kan tapi? Enak. Kasih tau dong, kasih tau. Nih, enak. Kok waktu itu omongan lu beda pas sama gue? Ya. Omongan internal. Pembangunan internal. Nggak ada. Nggak nyambung gitu gue. Enak karena yang pertama nih ya, gue nambah skill, udah jelas. Wah gila, makin GG gue, makin OP dah. Iya. Makin OP. Wah, jadi magician deh, nambah skill ya. Makin OP, nambah skill. Terus temen-temennya makin lama makin asik. Ya kan dari pertama kayak enak doang nih. Ngeliatin gue mulu. Dari Lu Kenneth seneng ngeliatin doang. gue ya sekarang ya? Enggak. Ngeliatin bohong. Apa? Dari Kenneth doang. Terus ada CJ, terus ada Mas Dani, ada Isya, Ya ini Mas lah ya Edi, semuanya. terus semuanya. Ya, kita lah. Ya kan. Terus habis itu kan Volokatif pindah kantor tuh. Wah, makin gokil kantornya, makin bebas. Enak ya. Parah. Udah Kayak nggak usah gitu nangis. aja. Udah sih gitu nangis. Nangis. Nah, tapi kan kalau misalkan orang-orang bingung nih, let's say kan banyak banget nih yang nanya kayak Volokatif itu apa sebenarnya gitu loh. Nah, kalau dari masing-masing itu apa? Kayak Lah Odilo belum gitu loh. belum jawab enak Sekalian, gak sih kerja di Volokatif Menurut segala. gue ya, Sekalian aja ntar menurut jawabnya gue langsung. komunitas, keluarga, terus komunitas. Anjir. Gitu. Anjir. Lu kebanyakan Jawaban jawaban mencari aman dong. Ngeri banget, Bang. Ini salah satu generasi yang follow the good quote. Gue tiap kali ada kayak quotes atau ada kayak foto-foto yang rapi gitu, like by Odilo Toelos. Kalau kan di repost. Diri mau share. Ya udah, itu kan Odilo. B itu gue. Habis itu CJ. Udah berapa lama lo, J? Setahun. Gue udah setahunan. Setahun ya, masuk start waktu itu. Dia emang kalau di depan kamera so cool, banci kamera padahal. Di banyak yang lihat soalnya. Volokatif nih bro. Iya bro. Iya kan. Gue udah setahunan di sini. Ya pas banget September tahun lalu lah gue masuk. Itu masih cuman ada Kenneth, Mas Dani juga jarang datang, Odilo, terus Isya juga kayak November gue masuk. Iya, November. Proud ya dia. Dia karena di Proud juga kan. Terus sempet datang ke kantor karena ya nemenin Kenneth waktu itu. Bu, cih. Itu namanya support. Oh, the best support system. Thanks to my best support system. Gacor anjing. Terus gue ngerasanya sih di Volokatif udah setahun. Ya basic lah kalau misalkan skill nambah, temen nambah, koneksi nambah, basic sih.
gue lebih ke banyak aktivitas baru aja sih, banyak experience tuh banyak banget. Iya. Mulai gue yang kayak gue biasanya nggak pernah kerja di back end gitu loh, kerja di belakang laptop gitu-gitu nggak pernah. Bang, Emang kalau biasanya backend kerjanya- tuh IT loh bang. Oh iya salah ya bang. Sorry orang IT. Sorry orang IT. Baik kan maksudnya Pengen Iya, tuker iya. ya. Di belakang lah. Dia so keren tapi jelek gitu loh kelihatannya. Ini orang awam nonton gue keren banget pasti. Oh iya benar. Jangan benar. lu patahin. Oh iya Iya. Dikira engineer. Enggak gue salah. Gue minta maaf. Gue biasanya nggak pernah kerja di situ kan, terus kontak-kontakan sama orang-orang, kontak-kontakan sama klien gitu kan. Di situ Ngalusin klien. ngalusin klien nggak pernah. Bosen lu. sekali Ji. Cewek gue nonton. Oh iya lupa. Iya deh bang cewek deh lu. Nggak pernah. Cewek lu yang mana, Je? Cuma satu. Cuma satu. Jangan bawa kartu. Terus yaudah banyak banget pengalamannya, dan di situ gue belajar gimana gue pitching, gimana gue ketemu klien yang ngeselin, ketemu klien yang Kayak asik siapa Ji? juga. Hah? Kayak siapa? Disebutin nggak apa-apa? Jangan. Pokoknya buat klien-klien yang mau masuk ke Volkatif lu jangan ngeselin. Anjing. Kita capek. Tapi ya sebenarnya kita butuh duit juga sih. Iya. Cuman ya kalian ngerti lah idealis kita gitu kan. Kalian harus tahu. Yaudah terus gue akhirnya ketemu teman-teman baru seperti Mas Randy. Mas Randy ini kebetulan baru juga nih di Volkatif di tim kita. Terus Bom juga. Nah, gue paling terakhir. Ya paling terakhir baru masuk. Anak Terus pondok, ada Isya anak juga. bawang. Terus Anak bawang. Kenneth Odilo itu apa namanya? Apa ya, ngebikin gua maju aja sih di sini kayak gua nggak sanggup aja untuk keluar kantor sini. Conginya keluar. Udah titipan. Oh yes. Iya. Oh bonus. Soalnya bulan lalu belum dikeluarin bonus. Oh ya. Bukannya 3 bulan ya? Udah habis itu ya anjing. Nah, tapi yang tadi Volkatif itu apa? Oh, Volkatif menurut gue selain dia media, menurut gue Volkatif ya nggak mau apa ya, bukan lebay apa gimana sih, cuman kayak ibaratnya keluarga kedua aja sih. Busur juga. Kasih uang dulu, kasih uang. Kasih uang dulu. Tumpah ini tumpah nantinya. Tumpah. Gue ngejagain. Gitu Tuker ya. keluarga kedua sih menurut gua, karena apa ya, enak aja gitu di kantor, apalagi yang kayak kalau misalkan berangkat pagi nih, lu nggak berasa untuk di kantor, tiba-tiba udah jam 5 balik yuk. Iya. Kadang tuh kalau di kantor main game deh. Karena Parah nggak sih? karena lu datang sampai kantor nggak jam 10 atau jam 9 jam 10 bang kayak gini. Kan habis diomelin kemarin. Habis diomelin kemarin. Soalnya mau dapat SP katanya kalau itu. Potong gaji, mager banget. Jujur. Gaji gue udah kecil potong. Makan apa biasa? Makan apa gue? Gitu sih. Lanjut, Keisha. Oke, gue pertama kali tahu Volkatif tuh dari lama banget, belum 10.000 followers kayaknya. Kayak masih 8.000-an, terus gue ketemu dia tuh kayak di eventnya Proud gitu. Jadi dia gue undang sebagai kayak media partner gitu. Terus awalnya tuh gue apa ya, ngeliat Volkatif tuh gue kira kayak fanpage-nya Rich Brian. Iya. Oh, karena sering nge-post. Awalnya iya, Awalnya kan gue awalnya bilang iya. kayak gue pertama kali tahu Volkatif itu pas 8.000 followers, dan itu ketemu juga gara-gara ada di acara gue, dia medpar gue gitu. Terus gue nggak tahu apa-apa itu dia apaan gitu, sorry, no offense, tapi lah. Tapi Started from the bottom now we here. iya. Tapi lama-lama gue kayak maksudnya kayak sampai sekarang gitu, gue ngelihat transisinya. Yang gue ngelihat itu Volkatif tuh bukan cuma kayak media platform untuk ngasih tahu kayak talent lokal gitu, tapi dia tuh juga yang gue suka adalah kayak dia tuh engage sama audiensnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tuh follow Volkatif, bukan cuma kita yang ngasih kayak, bukan cuma satu arah doang gitu communication-nya, tapi dua arah juga gitu. Berarti lu selain suka sama Volkatif, suka sama CEO-nya juga gitu. Terus kalau founder. Dia duluan yang suka gue. Dia duluan yang suka gue. Anjir bos, harga diri bos, digituin bos di depan umum bos. Beda lagi, itu obrolannya beda. Oh, lagi. Oh, itu. Ya. Nah, pertanyaannya enaknya sih join Volkatif atau enggak? Gue tuh join sebenarnya kayak tahun lalu, November 2019. Sebenarnya gue tuh awalnya masuk itu kayak per project kan gitu kan. Awalnya kan gue di Proud Project, habis itu gue kuliah di luar, habis itu gue balik ke Indo tuh gue sempet kerja korporat, terus habis itu kerja kayak per project dulu sama dia, terus habis itu part time sampai gue lulus. Akhirnya gue kayak
Bercanda mulu ini. Kalian ini kerja loh. Oh iya, kerja ya. Evaluasi. Full Belum time, habis jam akhirnya full kerjanya. time gitu. Nah, sebenarnya sih ini kritik membangun ya, suka dukanya. Kalau misalnya apa yang gue suka itu lo kalau misalnya kerja di kayak startup atau similar perusahaan lah kayak gini tuh lo harus banget agile kayak nggak apa ya, nggak cocok satu lo minum job gitu pakai desk A. doang gitu loh, tapi lo harus bisa A, B, C, dan D gitu. Itu yang gue suka, jadi more challenging segala macem. Tapi yang gue kurang suka mungkin ini kali ya, kayak sepi aja kali. Mungkin dari segi kan kita cuma bertujuh ya. Iya. 7 dan 7,5 kan, bukan 1,5. Iya. Ketawa kan kalian. ini kita aja kecil-kecil Tapi ketawanya. kecil. Iya. Kayaknya mereka bakal next video deh kalau Iya, di skip. Udah masih panjangin ya. Ya itulah maksudnya kayak startup kan kayak harus agile-nya adalah ya belum nemu path yang jelas gitu loh. Bisa bulan ini kita bikin apa, bulan depannya bisa beda lagi. Dan gitu kan. kayak ketika lo misalnya kayak lo dikasih posisi misalnya kayak marketing gitu, kalau misalnya lo kerja di perusahaan kayak gini jangan expect lo cuma do marketing doang gitu, tapi lo harus membantu kayak sesama walaupun beda divisi gitu. Lo harus bisa kesempatan A, B, C, belajar. D. Gue sekarang jadi sound engineer apa? Nah iya, itu maksud gue kayak kita tuh kalau misalnya kerja di vokatif tuh yang gue suka adalah kita harus kayak berani untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya kita misalnya cuma bisa baca di buku doang gitu. Jadi kesempatan buat explore-nya tuh dapat banget di sini. Saling Tapi ya dicapai juga sih. kekurangannya ya tadi kayak sepi banget. Ketemu ini aja, terus mungkin kurang terstruktur ya. Misalnya kayak kan perusahaan maksudnya kayak gini kurang terstruktur in the way kayak belum ada HR gitu-gitu. Jadi masih kayak kita sendiri-sendiri aja. Tapi namanya juga baru 3 tahun gitu. Kan pasti 2 tahun gitu. Jadi possibility untuk jadi lebih terstruktur lagi ya ada banget di masa depan gitu. Betul. Ya. Sorry ya kalau serius Angkat banget. kayak gini dong, nggak Iya, maaf. menjilat. Maaf, Bang, maaf, Kalian Kalian semua penjilat. Iya, maaf, Bang. Saya suka menjilat. Bukan yang itu. Beda. Iya. Coba dari Bapak. Bapak ini yang paling tua saya lihat. Bapak ya. anak satu. Aduh. Ini jokesnya dead jokes tuh. Dead jokes. Pak, jadi Bapak gimana, Pak? Kalau dari Jadi saya bapak. pribadi, saya masih anak bawang kalau dibilang. Start masuk ke vokatif tuh di bulan Agustus. Iya, kalau bapak anak bawang. Mau anak apa? Oh, anak bontot paling bontot berarti. Terus kita beda tipis. Iya. Karena proyek saya ada bapak. Itu dia. Betul. Paket. Oh iya, Satu sepakat. paket. Jadi ya basically gua sebelum masuk di vokatif di agensi plat merah. Kalau dilihat habitnya tuh sangat berbeda. Pak, Merah apa? terbiru. Mobil baru. Baru ya. Maksudnya BUMN ya? BUMN. Plat merah. Terlihat emang generasi agak beda emang. Dari kosakatanya terlihat beda ya. Ya jadi seru, vokatif seru, banyak ilmunya, banyak yang gua nggak tahu di luar sana sebelum gua masuk ke vokatif. Tuh ngekrek itu bunyinya apa itu cekrek? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Oh, nggak Kamera apa-apa. 2 nggak apa-apa. Kamera Biar kita fokusin ya. Mati nih. Mati biar ada. Kayaknya kata. Jadi banyak ilmu-ilmu baru yang gua nggak tahu sebelumnya, karena basically gue cuman megang secara luas, agensi secara luas, 360 agency, berangkat dari kreatif, event, media placement, masuk ke vokatif, auranya beda banget sama yang sebelumnya gua tekunin. Korea bocah ya. Hah? Auranya kasar. Auranya bocah, Kasar. nggak bocah juga sih sebenarnya. Kita nggak ada yang kasar ya. Nggak ada yang kasar. Iya, Kita hanya tidak santun. Kita tidak santun. Tidak santun. Jumawa. Ya iya betul. Apalagi kalau nggak sombong harus sombong. Oh iya. Kunci yang masuk vokatif adalah sombong. Sombong. Dan Sombong ngomong kasar. Ngomong kasar. Jadi sangat berbeda perjalanannya ketika gue di kantor lama Ya, sama di betul. kantor baru. Di kantor lama gue bekerja sama orang-orang lebih tua dibanding saya. Bener. Di tempat baru saya paling tua. Betul ya. Dan itu
ya jadi apa ya? Pelajaran ya. Pelajaran. Gimana kita bisa komunikasi dengan anak-anak lebih muda sama anak-anak lebih tua kalau di kantor lama. So far asik, banyak ilmu baru, banyak yang bisa dipelajarin. Untuk dari sisi pekerjaan pun, karena di BUMN dia itu banyak administrasi yang harus dilakukan sebelum terjadinya approve atau menjalankan suatu project. Jadi rebek ya. ACC-nya panjang. Sangat ribet. Bahasa anak mudanya ribet. Ribet. Kelihatan kan wise. Wise. Masuk ke vokatif bisa lebih ya Chill. Lebih chill, santuy. santai. Tapi balik lagi ya, kalau kita mau maju kita nggak bisa santai-santai. Kita mesti jalan Ini terus. dia. Fungsi Iya. podcastnya motivasi sebenarnya. Motivasi. Jadi Namanya belajar. Randy Teguh Golden Way. Ini coach, namanya coach. Ya sebenarnya harus diterapin dua-duanya nggak sih? Maksudnya kayak fleksibel tapi tetap tahu kayak aturan dalam diri sendiri gitu loh. Maksudnya kayak tahu kontrol. Misalnya ya udah misalnya nih kayak ditetapin jam 10 tapi kan kita kayak fleksibel gitu. Cuma jangan sampai jam 11 juga lah gitu. Ya. Kalau Gue nggak nyindir siapa-siapa ya, gue cuma kasih contoh, sumpah. Ke bawah gini. Ke bawah gini. Gue cuma ngasih contoh. Tuh, lihat tuh, jarinya tuh. Soalnya pengalaman gue dulu juga gue sempet kayak korporat yang kayak strict banget gitu loh, dan kayak pas kesini kayak fleksibel tapi ya dari kitanya juga harus kayak tahu gitu kapan waktu datang kita, misalnya kayak deadline kita submitnya berapa sebelum kayak deadline gitu. Jadi balance aja sih ya. Balik lagi mesti punya jiwa takut sebenarnya ketika lo dapat suatu brief atau brief mau naik atau campaign mau naik, itu harus punya rasa takut. Jadi ketika lo lagi di jalan, ya sebisa mungkin lo selesaikan di jalan itu. Jangan sampai lo tunggu nanti tar sampai dengan ya lupa lah deadline-nya udah lewat. Berarti kayak gitu. Kalau gue sih nanemin di diri gue secara profesional ya. Ketika gue pergi kemanapun itu gue pasti bawa laptop. Sabtu Minggu, karena emang belajar dari yang kantor lama ya mesti siap setiap saat. Sebenarnya itu tuh bisa dipelajarin kalau misalkan kita udah ada case-nya langsung. Maksudnya kayak gua pun bisa kayak begitu adalah karena gue waktu itu tahun lalu ditipu sama klien, adalah klien sama anak-anak perawat juga. Di situ kita mesti bikin deck kayak maksimal 1 jam mesti jadi 100 slides. Apaan sih, nggak jelas. Dan itu nggak mesti realistis. jadi. Dan gue tuh kayak datang ke kantor tuh jam 9, pulang jam 1 malam. Itu tuh bener-bener kayak tight banget kan Alik, jadwalnya. iya. Dan itu ya itu ditipu gitu loh. Tiba-tiba orangnya hilang. Di-ghosting. Di ghosting, tiba-tiba hilang. Adalah cerita Bawa-bawa belakangnya. nama Iya, gitu nggak belakangnya sih? adalah ceritanya. Cuman itu maksud gue adalah ya di umur segini maksudnya kayak mesti tuh Kita latih pelan-pelan. yang kayak gitu-gitu tuh mesti dilatih soalnya nggak bisa kayak ya udah 5 menit lagi tar aja dah nggak apa-apa. Iya. Mesti ada yang kayak tight banget kayak ini tuh mesti selesai 1 jam lagi. Ini Yes. tuh harus lu tuh Deadline. merasa kayak takut, merasa kayak aduh gimana ya kalau gua nggak kelar, aduh gua takut nih kalau gua nggak kelar kayak gimana ya, kayak gitu-gitunya. Punya tanggung jawab di diri Iya. sendiri. Iya. Dan untuk lu kayak mendapatkan rasa itu sebenarnya lu harus punya kayak sense of ownership dari project yang lu pegang gitu loh. Yap. Betul, Kayak pasti. you're representing the company, jadi kayak lu harus yang tadi gue bilang sih kayak punya sense of ownership tuh harus kuat sih kalau kerja di kayak agency gitu. Yap. Paling next ke Bang. Oh ya ampun, gue lupa lo malah ngomong belum. Tadi padahal gua mau next tuh. Next question tadinya. Udah lah, Agak pusing dikit. Udah capek. Agak pusing dikit. Gak apa-apa ya. Tapi lambung lo masih aman kan? Aman, kuat gue. Bentar. Namanya Andrew atau Bom Bom sih? Bongbong guys. Iya, itu nama panggung, Bang. Oh, Nama panggung Bombom is aja. your middle name. Yeah, Andrew Bombom Wilder. Ya. Andrew Bongbong. Lu stand up comedy cuy. Ya, intinya gitu deh. Ya, Jadi Bom, gimana? bom. Gimana? Seneng gak lu dipanggil bom sebenarnya? Sebenarnya enggak, cuman kayak udah terlanjur aja sih. Emang Dari gue awalnya SMA. Emang lah. Awalnya tuh gara-gara gue pas SMA itu kayak setiap kelas 1 tuh dikasih nama gitu loh. Sama kelas 3-nya.
EKE berarti. Terus kebetulan nama gue udah dikasih nama Bom. Jadi senior lo yang harus kasih nama ke junior. Iya, pada saat itu seperti itu. Dan kebetulan gue dapet namanya Bom. Yang paling aneh apa? Yang paling aneh Iya, siapa? yang paling aneh. Seingat lo. Bispak ada temen gue. Ada sepupu gue nggak kasih nama Bispak serius gue. Cewek Bispak, cowok. cowok. Ada yang kasih nama. Nggak nanggung. Biasanya kalau Ambon, Nggak Ambon Ambon gitu-gitu. Iya, Tapi ada yang aneh-aneh juga. Bom dari mana Bom? Lu Gara-gara itu Bidadari tuh nggak? Film Bidadari. Iya, ada film Bidadari zaman dulu. Iya, iya. Yang main si cewek siapa namanya? Marsyanda. Marsyanda. Iya, pokoknya kalau soal vokatif ya gue gak nyangka seru sih sebenarnya, to be honest. Kayak waktu itu kan gara-gara CJ juga yang ngajak lu, gue lagi butuh graphic design di kantor. Lu mau nggak? Gue mau aja kan, karena corona dan kantor gue yang kemarin anjing. Masih. Kalau boleh tahu kenapa, Bom? Jangan deh, Jangan, itu eksplisit. Intinya bubar deh, itu udah. Padahal gue udah enak banget di sana juga sebenarnya. Tapi udah. Perjalanan ya, Bom ya? Perjalanan, naik turun dong, wajar dong. Cerita. Kan? Udah akhirnya gue ditawarin si CJ waktu itu kan, terus kayak Gue nawarin lu iseng doang padahal tuh. oh iya. Gue berharap lu nggak mau padahal. Oh gitu, ya udah gue cabut ya. Ya gitu pokoknya, ya gue gak nyangka juga ternyata emang seru-seru kayak ketemu Kenneth, Isya, Odilo, Mas Randy sama anjing ya. Ada nih, Mas Dani. Ada fotonya cuma ada orangnya. Ada fotonya. Sebenarnya. Entar edit ya. Iya, Dekil dah, dekil. Canda Mas. Dekil Kemal berarti ya? Kemal iya. Oh ya, dia ya, bukan gue ya. Dan pokoknya ya akhirnya ternyata seru dan ya ada. Gue sebenarnya megang project kan si plat merah itu lah bareng sama Mas Randy juga kan. Cuman ya yang kayak gini-gini juga seru gitu loh ternyata memang banyak yang bisa dieksplor juga. Kayak gue juga jadi kenal orang baru kan. Walaupun berbeda sama job desk gue di kantor yang lama, cuman kan ya namanya kita kan harus apa namanya bahasanya berkembang ya. Jadi ngikutin apa yang ada alur di depan kita Dinamikanya harus mesti diikuti. Iya. Itu bahasa. Kalau kita idealis sama apa yang ada di otak kita kan ya kadang nggak jalan juga. Nggak jalan juga, nggak bisa makan, Pak. Nggak bisa Tuh. makan. Nah. Sekarang kunci yang penting makan bos. Iya. Widih. Jangan gengsi kalau belum kenyang. Iya, makan bos. Nggak kreatif nggak makan. Betul. Ya. Jujur gue kayak sempet berpikir kayak pas lulus, kan gue baru lulus kayak tahun 2020 kan, kayak baru aja Oktober ini. Gue mikir kayak aduh gue pengen banget kayak kerja korporat nih nextnya gitu, tapi gue kerja di sini. Pernah gue kayak punya perasaan itu, cuma kayak saat ini dengan keadaan kayak masih kayak pandemi kayak gini, gue sekarang kayak bersyukur sih gue masih punya pekerjaan, dimana kayak di saat yang sama banyak banget orang yang pasti juga pengen kayak punya pekerjaan kayak gue gitu. Jadi gue bersyukur aja gitu sama apa yang kayak gue jalanin saat ini, and gue happy juga ngejalaninnya. So Setuju sih gue. Iyalah. Bersyukur Gue merasa banget. banget work pace-nya ya. Di sini enak gitu loh. Iya. Maksud Iya gua kan, kayak yang gue bilang. santai gitu loh. Bukan berarti santai nggak gabut ya, nggak gitu. ngapa-ngapain. Maksudnya enak gitu loh. Jadi lu manusiawi. Kan banyak kan agensi-agensi lain yang kayak Oh, teman-teman iya. gue yang kerja di Gila. agensi yang kayak Kacau. anjing gue weekend lembur nih. Oh gue pegang klien ini. Saya sudah sering 4 tahun saya di sana. Nah itu Tolong catat. Pak ini yang bekas dulu ya. Ih kacau. Kacau. Dia ngomongin bapak i. Nggak tanggung jawab. Di sini nggak tanggung jawab pokoknya. Tapi sebenarnya balik lagi nggak sih, kayak tergantung kliennya juga. Soalnya kayak gue kayak suka dapet klien yang kayak hari Sabtu Minggu tuh kayak sampai jam 10 malam gue masih aja bikinin kayak sesuatu buat mereka. Tapi ada juga klien yang tahu diri gitu, Sabtu Minggu nggak ngeganggu gitu. Karena Jadi Kalau klien saya 24 jam, 7 kali 24. Sama. Dulu di kantor lama, dulu kan gue UX kan. Itu gue sampai bener-bener gue jam 1 sampai jam 5 pagi tuh gue masih gawe sama beberapa teman gue. Dulu Caci bareng gue juga, dia tau lah. Gue tuh subuh tuh masih kerja kadang. Itu yang nggak manusiawi ya, walaupun enak ya duitnya. tapi Cuman kan tergantung nggak sih? nggak, iya tapi kan nggak, ya tergantung klien juga memang. Iya. Dan duit juga ya kan. Iya. Balik lagi semuanya take it or Leave it. No money, no Party. ya, no nongkrong. Gitu. Party terus, bos. Party banget gue bang. Tapi Jalan hancur, di- dompet kosong bos. Sinyal kosong. Tapi di pengalaman lu punya the power untuk nolak nggak sih? Misalnya kayak lu, apakah lo ditawarin kayak lu mau ambil nggak nih nanti kayak dikasih uang lembur, atau kayak lo punya pilihan untuk nolak nggak sih sebenarnya waktu itu? Nggak ada ya? Ya kalau emang dari kantor bilang, kita ada project A gitu, ya udah, lu kerjain. Walaupun Mau-mau. kayak Sabtu Minggu gitu. Iya. Take it or Mau-mau, leave it, take it or balik leave lagi. it. Walaupun pasti dapat
bonus ya, pasti dapat bonus. Pasti. Cuman ya nggak bisa bilang enggak, karena manpower juga pastilah. Sama kayak kita misalnya bertujuh, ada berjalan apa kan pasti geng. Apa tuh? Apaan tuh, Bom? Beng-beng. Maksudnya apa? Beng-beng. Beng. Oh, tapi nggak ada beng-beng di sini. Barengan. Maksudnya, Oh, nih, kayak biasa deh, lu misalnya ngomong kayak, bantuin dong ini, apa misalnya kayak ide ini apa gitu kan misalnya bareng kan, namanya kita bertujuh kan, sama aja gitu. Saya harus bingung aja nih sama kalimat yang sebelumnya. Iya. Ada gang apa gitu loh. Gang bang. Gang apa? Gang salah lagi. Iya gitu. Ya Pokoknya. gitu. Tapi karena udah umur segini makin berasa aja gitu ya. Umur berapa sih lu, Lu jangan Je? ngomongin umur dong, Je. Umur berapa sih lu, Je? Masih 17 gue ya. Tuh, berapa tuh? Masih 17. Ini brewoknya doang 24. Brewoknya doang 24. Sus lu. Gitu. Kan ini banyak yang jangan pakai kacamata. Oh iya, maaf. Sok-sok. Lu pakai kacamata. Lu Nah, Lepas dong. tapi makin kesini menurut lu enak gak sih umur segini tapi lu kerjaannya masih yang apa ya? Kayak monoton gitu. Ini berandai-andai aja sih sebenarnya. Lu ngerasa monoton emangnya, Je? Enggak, gue berandai-andai doang. Oh. Mau nonton atau apa? Tadi katanya Berandai-andai misalnya enak gak sih kalau misalkan kerjaannya kayak monoton doang, jadi nggak ada sesuatu yang bisa bukan dikembangin atau mungkin gimana. maksud lo kayak ini lo daily work lo kayak gini doang, Iya, nggak ada jadi, yang nggak ada iya. yang lain gitu loh. Makanya kita coba ke YouTube. Betul. Nyari salah. Gue berandai-andai kan. Iya, gue ngerti maksud lo. Karena gini di umur segini maksudnya kayak 20-an something gitu kan, jadi gue mau nanya nih, kalau misalkan lu dapat kerjaan yang monoton enak gak sih sebenarnya? Jadi ada beberapa teman-teman gue yang kayak kerjaan gue gini doang tapi gue masih bisa hidup, masih bisa makan. Maksud gue kayak yang monoton, jadi kayak dia maunya kerjanya gini-gini aja, dapat duit udah, jadi cuman gue punya perspektif steady gitu sih. doang gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang pengen yang gitu-gitu doang, ada beberapa orang yang pengen kayak aku pengen coba ini, aku Gua pengen coba pindah ini. ke sana, Ya mau gitu, cobain gitu ini. maksud gue. Bukannya kayak kerja di sini monoton, enggak. Oke. Enggak. Terus Alasan gue pertama untuk move dari kantor gue yang lama ke sini adalah gue pengen nambah ilmu baru. Iya. Gue pengen nambah ilmu baru karena di tempat gue yang lama itu gue ngerasa setelah 4 tahun gue jalan, oh udah ternyata gue sampai di sini aja tuh udah cukup, karena ya bukannya sombong bukannya apa, hampir semua ilmu yang ada di situ tuh gue udah dapet. Nah makanya gue pengen coba untuk ya gue pengen. Bang nutupin gue lu dari tadi. Oke. Pengen masuk ke TV. Gue pengen tumbuh, gue pengen terus belajar. Balik lagi, banyak orang yang berpikiran kerja itu ya udah lo kerja dapat duit. Nah kalau gue nggak beda, gue dapat duit dan gue harus belajar dan tetap tumbuh sampai terus. Tapi kan ada orang beberapa ya maksud gue di umur lu ya. Let's say kayak Tiga berapa sih lu? Oh 30. Kirain 3 kayak let's say di umur gua dengan pengalaman gue, kayaknya gua bisa deh di tempat lain yang udah emang solid juga nih perusahaannya. Kalau misalkan kita kan masih kayak bener-bener kayak yang cari A, B, C gimana nih supaya Masih lebih serabut. enaknya gimana. Oke, itu challenge-nya. Balik lagi. Ketika gue diajakin gabung, ya gue di-challenge untuk ayo jalan bareng-bareng, kita bawa ini brand untuk naik. Kita perluas skop pekerjaannya, kita ya balik lagi ya mesti emang harus besar, jadi besar. Apa yang membuat lu berani take risk gitu? ya karena Dipecat udah kemarin. di Jadi alasan gue main itu Sebenarnya pendeknya gitu. Iya. Yang namanya itu dipecat. Ada logonya kan kalau kami doang gitu. yang mau nerima gue ini doang. Enggak. Kemarin kenapa orang dalamnya doang? Itu jawaban bagusnya kayak ini sebenarnya. Enggak. Dia enggak dipecat, guys. Jadi tapi di layoff. Berhenti. Asal halusnya saja dirumahkan. Gimana pertanyaannya? Apa yang membuat lu tuh Berani ngambil resiko. ambil resiko ini gitu loh? Yang pertama karena gue udah berkeluarga, kalau gue tetap stay di perusahaan gue yang lama, gue akan kehilangan waktu. Sedangkan anak gue masih kecil. Yang gue cari itu juga. Gue ada waktu lebih sedikit buat anak gue di rumah. Ya bayangin aja ketika gue di kantor gue yang lama, gue dapat pekerjaan yang masih sampai jam 12 malam atau
lembur, meeting, event sampai kemana-mana, waktu buat anak gua akan hilang. Apaan? Menarik Jadi- nih nanti nih kalau kita bahas tentang keluarga, cuy. Iya. Nangis dong dia. Nangis Dari- banget. Maksud gue dari sisi Randy menjadi orang tua dan kita dari sisi tuh anak nih. Kita calon iya, yang bisa, akan bisa, berkeluarga bisa. gitu Calon yang kan. akan Tapi balik lagi, nggak nutup kemungkinan kita akan dapat project yang 24 jam. Iya. Siap-siap saja. Pasti ada sekali. Iya, Sekali 2 kali. event keluar kota yang 2-3 hari. Nggak masalah, gue selama sama kalian. Si solid dah. Jauh bom nggak dapet ya. Nggak dapet ya? Nggak dapet tiba. Tapi lebih kepada ini aja nggak sih, kayak setting up kayak priorities lo tuh dalam hidup tuh apa aja? Apakah lo tipe orang yang lebih mementingkan pekerjaan atau keluarga gitu? Dan kalau misalnya kasusnya kayak Bang Randy yang kayak saat ini, maksudnya kan dulu tuh kayak udah apa ya, gencar-gencaran lah di perusahaan lamanya gitu. Jadi kayak mungkin waktunya sekarang ngeluangin waktu buat anak dan pasti mencari pekerjaan yang memungkinkan dia bisa melakukan hal itu gitu. Yap. Nah kalau dari lu yang masih berumur nih dan masih berproses, Pertanyaan Cici tadi, iya. gue sebenarnya lebih nyari tempat yang kayak apa ya? Yang penting gue nyaman sih. Kayak Nyaman emang nggak bohong dalam sih. arti apa? Maksudnya butuh duit juga kan butuh kan. Maksudnya kalau misalnya pun pekerjaannya misalnya kayak monoton nih. Oke, gue selama 2 tahun ke depan misalnya gue akan bekerja cuman A terus nih. Tapi lingkungan gue nyaman, gue tahu gue harus melakukan apa dan uang yang gue dapat juga cukup. Kayak gue ya udah. Nggak coba untuk lompat atau mencari yang lebih. Mungkin kalau mencari yang lebih bisa, iya. Cuman selama gue nggak kekurangan di tempat itu maksud gue. Karena kadang kan nyari nyaman juga susah. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh ya. Kalau Nyaman tuh nggak boleh. Ya lu nyaman, Iya. apa di tempat kerja lu nyaman tuh lu harus cabut Nggak boleh. katanya gitu kan. Mhm. Lu harus cabut karena nggak bagus. Cuman nggak tahu ya. Kemarin pun di kantor lama gue juga gue 2 tahun di sana kan. Itu gue nggak cabut karena gue nyaman sama isinya karena gue boleh hire Itu tuh isinya apa istrinya? isinya bang. Oh, isinya. Saya belum beristri. Enggak, istrinya siapa gitu. Aduh, enggak bang. Nah, itu kan jokes orang tua. Kalau jokes Beda. orang tua langsung istri. Iya, beda. Beda, jauh. Enggak jauh-jauh dari itu. Intinya gitulah, gue kemarin tuh boleh masukin teman-teman gue. Jadi isinya tuh kantor tuh, Itu kantor apa? Itu kantor apa tempat main? iya, Tempat jadi nongkrong. bener-bener walaupun ya kan tetap ada job desk masing-masing dong. Iya. Cuman gue tuh boleh nge-hire itu teman-teman gue karena waktu itu pada saat itu CEO-nya juga kebetulan temen gue gitu loh. Jadi sampai waktu itu Cici juga pernah, gue kayak udah nih teman gue yang ini kayak ada bakat, gue masukin, gue taruh di pos-pos masing-masing dan itu works jalan sampai COVID kemarin, akhirnya bubar. Itu juga gue nggak cabut, gue sempat ada tawaran dari tempat-tempat lain yang dapat gaji lebih tinggi pun gue nggak nyabut karena itu posisinya karena kadang tuh nyaman juga bukan karena orang-orang sekitar tapi kayak feeling of apa ya, belonging gitu loh. Itu yang susah juga itu menurut gue itu. Tapi ya sih kerja di sini parah banget ya. Enak. Wah, gila. Gua waktu itu sempat ada ini masalah. Sama orang Itu tua. enggak. Bukan. Ini Cewek lu bonding. ya, amit-amit ya Tuhan. Hati-hati ditonton. Lu buang dalam ya? Sampah, Pacarnya sampah, bilang gunting. sampah dibuang di Kagak. dalam kamar. Kagak. Iya sama. Kok kagak sih lu? Kok menyelamatin dia anjing? Iya, ini gue juga Pokoknya waktu itu sempat ada masalah yang itu postingan. Foto posting. Postingan ini Salah apa? posting. Siapa Ya, sih? iya. Klien. Kliennya itu apa? Sebut aja Oh, sih. gue tahu, gue Sebut tahu. saja Sebut saja. festival. Ya. Oke. Nah, kalian cari festival-festival. Ada banyak. Mungkin Plaza Festival? Ya. Mas Festo. Jadi waktu itu posisinya itu gue udah lagi liburan ya kan. Lagi enak-enak. Nggak bawa laptop. Bawa laptop tetap bawa. Karena kan emang harus apa? Standby. Kalau ada apa, dia langsung bisa kerjain kan. Tuh gue lagi liburan, salah posting tuh. Di chat pagi-pagi Lu jam 6. juga Jam 6 salah bener-bener jam 6 Mas. posting. Jam 6 di Di chat. Terus kayak di chat good morning Odilo. Ya. Kok jadi? enggak. Jadi baper Udah Enggak. pagi. Lu tau gak sih ibarat lu lagi apa? Lagi tidur terus kayak gempa bumi langsung seger gitu.
Ya. Parah sih. Nggak gempa bumi juga sih takut gua. Oh iya jangan ya. Iya jangan. Terus Pokoknya deg-degan banget dah tuh katanya. Wah lu salah posting nih. Ah. Harusnya lu lihat-lihat dulu sebelum posting. Wah gila, pusing banget kan. Oh agak kena marah gitu ya? Agak nggak kena marah sih, sebenarnya kena tegur. Kena tegur, Cuma ya. gue nggak enakan. Jadi kayak, wah gue harus gimana nih? Gue ngechat Kenneth, gue ngechat orang PIC-nya, ada ya? Gua belum ada ya, Lu belum ada. Belum lahir bom. Terus habis itu kayak Masih dibuat, Bom. Iya masih dibikin loh. Masih dalam Diinin Iya. Kalau ini lebih kecil dari gua, bangsat. padahal dia lagi sering. Iya. Lanjutin. Lanjutin. nih. Terus habis itu Sercokin. terus Gue suka nih kalau dulu minum. Iya. Dia yang memulai. Iya. nih lanjut lagi ya. Jus gua apa? Just go. Jus gua apa? Terus habis itu si Kenneth langsung udah nggak apa-apa, tenang aja, orang Orang bukan salah lu sepenuhnya gitu loh. Ya. Terus akhirnya kayak udah malam baru kelar. Wah gila. Dan maksud gue adalah bener-bener pusing banget sih. Segede-gedenya masalah ya, kalau misalkan ada ya pasti bisa diselesain gitu loh. Iya. Pasti akan lewat. Pasti Iya, akan selesai. Iya, maksud gua adalah kan kita masalah itu kan bukan yang ada di luar kendali kita gitu loh. Iya benar. Maksud gue selama itu ada masalah ya pasti ada jalan keluar yang nggak usah dibikin panik dulu. Dan Iya. masalah blame sih itu yang benar-benar. Iya. Pasti Nah, attack pasti itu ya. kemarin tuh Gitu. posisinya nggak ada yang ngeblame. Karena Nah, jadinya. segede apapun masalah, kalau nggak dikerjain itu nggak akan kelar. wah bener banget. Gitu kan. Masalah jangan dicari, datang sendiri. Datang sendiri. Satu kelar datang lagi satu. Iya. Gimana? Gue cabut gimana? Iya. Bercandanya bapak-bapak. Episode pertama ini. Episode apa sih? Saya sudah tidak kuat. Ketika lo melakukan kesalahan, justru itu tuh sebenarnya lo dikasih challenge nih gimana Nah, caranya lo kayak iya. bikin decision yang cepat dan solusi yang cepat gitu loh. Mhm. Problem solving skill lo tuh lagi diasah ketika lo menghadapi sebuah masalah. Tuh. Isya Teguh Golden Way. Udah dapat dua nih yang lain belum. Apa? Yang mana teguhnya? Quotes-nya. Oh iya, guru dua. Dan gongnya. Jadi ini sekarang siapa nih? Jadi siapa? Udah ya, semua. Udah ngecek semua Udah dari semua kita. udah ngecek. Udah. Iya. Nah, terus berarti kita lanjut topik selanjutnya apa, Ji? Ini kan mungkin kan yang nonton kan masih di bawah kita ya, let's say ya. Mungkin umurnya ya. Oh gini. Lu orang udah ada ide lu potong. Itu belum ngomong. Bang, Aduh. jangan ngangkat aja bang. Karena bridging gue langsung dapet ide. Oh ya udah ya. Coba. Lanjut. MC Kondang. MC Kondang. Apa ya? Kalau gua pribadi, ini gua pribadi dulu ya. Baru ntar gua Lu pribadi nih? Iya, Gua pribadi iya, nih. iya. Jadi Gua waktu setelah lulus kuliah, itu gua nggak langsung cari kerja. Itu gua ngabisin waktu gua dulu tuh setahun. nakes cewek sana sini kan. Anak orang kaya pasti nih, Iya. nggak langsung Amin, kerja, amin. ya kan? Kan Buang waktunya Brand ambassador Oh, lu, Bang. Ngeri banget. Lu 1 tahun itu diem doang kah? Atau lu tuh kayak Oh, oke. party mana gitu? Nggak diem doang sih, lebih ke waktu itu gua ada ya sempet pengen fokus kerja di bidang entertain gitu. Oh, tuh lu masih pakai motor ya? Masih miskin. Miskin sih. Oh, iya, iya. Gua casting sana sini, sampai tempat casting tuh cuci muka, baru casting gitu. Nggak sampai sekarang juga lu naik mobil juga tetap aja cuci muka lu mau kemana-mana. Perjalanannya Gua Itu emang buka. Sumpah ya? misalnya mau nyamperin A misalnya nih, nyamperin A nih. Sampai di mall nih atau di tempat yang mau kita samperin. Bum, toilet dulu, Bum. Oh enggak, itu gua gua mau cuci muka. Itu selalu soalnya aja. gua pasti naik motor, Bom. Enggak, Wak. Kemarin yang lu mau nyamperin cewek lu, Gua- yang kita nyampe kosan dulu, Belum mandi. lu cuci muka. Emang lu suka cuci muka, banci tampil. Ya, gitu. Jadi gua lebih ke setahun tuh apa ya, pengen cari peruntungan lah ibaratnya. Explore. Gue entertain bakal rezeki gue nggak ya gitu. Akhirnya lambat laun nyokap gue cerita lah kayak kamu tuh butuh. Tak dulu mas. Kamu tuh butuh duit. Kamu tuh butuh duit. Nah kamu bangun sadar kamu miskin gitu. Iya. Digituin, betulan. Kasar gitu lah. Betulan. Oh kasarnya. Enggak, kasarnya. Oh begitu. Cuman kayak lebih Siang. kamu tuh harus Ya. kamu tuh Miskin gak sadar nih. Terus kamu tuh harus punya penghasilan bulanan dia bilang gitu. Akhirnya gue
cari link sana sini, akhirnya gue ketemu Bom. Waktu itu dia masih kerja di kantor yang lamanya, akhirnya gue masuk situ. Jadi dia sekarang satu sama, gue masukin dia ke kantor gitu, terus dia masukin gue ke kantor. ya itulah gunanya teman sebenarnya. Iya. Konco. Penting nggak sih idealis ketika buat teman-teman yang nonton nih, yang pengen ketika dia lulus kuliah, gue pengen kerja di bank. Dia Itu tetap dia. akan nguber, terus kan hampir sama kan? Itu dia. Jadi sebenarnya penting nggak sih menurut kalian habis kuliah lu langsung kerja atau lu emang istirahat dulu gitu? Itu penting nggak? Menurut Mas Randy dulu deh yang paling tua. Kalau gua balik lagi, pasti semua orang ketika lulus kuliah dia pengen punya cita-cita. Pasti zaman dia kuliah lah. Ketika gua lulus, gua pengen kerja di bank atau gua pengen kerja Jadi di lawyer atau jadi apa. Menurut pengalaman pribadi aja ya, nggak ada pasti yang akan bilang nggak ada yang pasti akan bilang mau dia untuk jadi sales. Iyalah. Ada nggak? Iya, nggak ada. Nggak ada, gua pikir nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada pasti. Kuliah capek-capek segala macam, kerja di mana? Di sini. Jadi apa? Sales. Sales tuh karena Organisasinya gitu. Tapi beda Makanya sih kayak kuliah. kalau sales yang bener-bener di kayak di office, bukan maksud lo sales yang di office atau sales kayak salesman sales yang dalam artian luas. Jadi Jualan. secara kayak misalkan account manager, account eksekutif kan sebenarnya sales. Tapi dibungkus. Iya. Jadi seolah-olah kayak namanya brandingnya. BD pun sales kan jatuhnya. tapi ya maksudnya Digital kayak broker. Iya. employer branding pun tuh juga termasuk sales gitu. Mungkin lebih ke ini ya, image. Iya. Image, orang betul. banyak. Sales, Betul. iya. Padahal sebenarnya deepnya itu bukan kayak begitu. Iya. Nah balik lagi, pasti nggak ada yang pengen jadi sales. Ini pengalaman pribadi. Jadi kita waktu itu gue kepentok nih. Gue udah lama nganggur, gue butuh duit, dan saat itu ada requirement untuk posisi jadi sales, tapi dibungkus dengan nama account eksekutif di salah satu media besar di Indonesia. Pilihannya cuman ya take it or leave it. Ketika lo butuh duit, ya mau nggak mau lo sikat dulu sambil lo belajar. Abis itu mikir belakangan deh. Jadi awal mula gue lulus kuliah tuh gue pengen kerja di bank. Kenapa? Balik lagi, orang tua kan pasti kerja di mana anaknya, di bank ini. Wah, Iya. jadi kayak benar. wah anak gue nih kerja di bank nih. Bangnya bang ini. Bang ini. Ini kayaknya pas zaman lu deh, Bang. Zaman gue. Kan beda-beda, Iya, beda-beda. Tapi Beda-beda. mungkin orang tua di luar sana pun banyak yang masih Orang seperti tua itu. gue Bang. masih gitu. Masih sih. Masih. Orang tua gue Rata-rata Sampai masih. terakhir kali gua mau cabut dari media yang besar itu, bokap gue bilang, ngapain kamu cabut? Ngapain kamu pindah? Udah bagus-bagus di situ. Karena apa? Pasti sih. Brandnya. Iya. Karena nama besarnya. benar. Bokap gue ngejagain ya biar ya mungkin ada rasa apa ya, proud tersendiri lah dari orang tua ketika ditanya sama tetangga, sama saudara, "Weh kerja di sini." "Oh bagus," karena brandnya besar, bagus. Ya. Tapi kan belum tentu di dalamnya bagus. Iya benar. Gitu. Karena kebanyakan juga yang udah gede-gede ada yang bobrok-bobrok juga sebenarnya. Banyak. Pasti. Dan banyak juga ya teman-teman kita di luar sana yang dibalut oleh brand itu ya kesian juga sebenarnya Iya. kerjanya. Tapi ya pilihan balik lagi Hmm. gitu. Nah, itu Berarti kan lu kalau habis- kalau lulus ya, kalau dari Randy ya, Hmm. itu kan dari segi mungkin itu dari lingkup umurnya Randy nih. Menurut gua kalau misalkan dari sisi angkatan kita nih, banyak banget orang-orang yang anak-anak sekarang ya, maksudnya tuh kayak lulus gua pengen bikin startup, gua pengen bikin sesuatu lah, gua pengen jadi artis TikTok, gua pengen jadi selebgram, gitu-gitu. Padahal dia itu nggak tahu kalau misalkan cara untuk menjadi seperti itu tuh butuh prosesnya tuh panjang banget. Betul. Lumayan panjang lah, nggak bisa bener-bener Instan, lo bisa instan. buka akun TikTok joget-joget Langsung gak viral. jelas, Nggak bisa. lo langsung Viral, mengharapkan Bisa, endorsement. nggak bisa. Nggak bakal bisa kayak gitu. Panjang, Bos. Kadang anak-anak muda sekarang itu tuh lebih pentingin tentang idealisme mereka. Betul. Maksudnya kayak enggak, gue nggak mau kerja di tempat orang lain, gue punya akun ini kok, gue punya 20.000 followers, gue mau full time di sini, full, bener-bener full, gue nggak mau ambil kerjaan lain. Balik lagi kalau gue dulu, gue kan bikin provokatif kan dari kuliah, dari gue mau lulus kuliah. Sorry gue potong, tapi kayak gitu tuh enak kalau misalnya lu punya safety net. Nah ya, makanya ini dari kasus gue ya, yang gue juga Orang miskin kayak kita mah
Enggak, gua saya butuh uang juga. Nggak bisa. Enggak, saya butuh uang juga. Kan bapak lu naik repo, bapak lu naik repo kan? Beda, saya naik motor. Kastanya beda. Nah, menurut gue adalah kayak gue kan bikin si Vokatif kan emang menuju gue kuliah. Dengan dulu tuh gue lulus kayak udah lumayan tuh, udah kayak 10k, 20k. Tapi gue butuh duit. Udah bisa swipe up tuh. Udah bisa. iya, Tapi gue butuh duit. Ya udah, maksudnya kayak gimana caranya gue bisa ngejalanin idealisme gue? Cuman gue nggak kelaparan juga. Ya udah, lu harus kerja di tempat orang lain dulu gitu loh. Sembari lu tuh membangun apa yang lu bangun nih. Nggak bisa lu tuh benar-benar kayak berharap ke satu keranjang ini pasti akan berhasil. Kecuali emang orang tua lu super duper rich, Iya. ya bisa nopang hidup lu dulu selama lu naikin itu pengecualian. Jangan idealis kalau belum kenyang. Itu Dia Itu maksud gua adalah kayak kadang idealisme sama realita tuh kadang-kadang Beda. orang tuh Iya. tertutup tuh matanya. ngeri banget. Tertutup tuh matanya kayak enggak, gua ngelihat teman gua berhasil kok, gua akan fokus di sini. Balik lagi kayak lu investasi aja, maksudnya lu jangan taruh telur lu tuh di satu keranjang, lu tuh mesti taruh banyak. Banyak, iya, Gua bener. harus bisa, gua tetap harus terima project yang freelance, gua harus terima kerja di tempat lain untuk membangun apa yang gua bangun. Jangan cuman gua harus bangun ini sampai tumpah darah, gua nggak mau kerja di tempat orang, pokoknya gua fokus gitu loh. Ya lu mesti ini juga, maksudnya mesti melek juga gitu loh. Kalau Iya, lu idealis boleh, cuman jangan goblok gitu loh. Saat lu tahu idealis lu mungkin gak menghasilkan buat lu harus pikir plan B, plan C, plan D juga. Jangan kelamaan di dalam situ ya, Bang. Iya, Iya. goblok jatuhnya kalau kayak gitu. Iya nggak kan? Jatuhnya membuang-buang waktu lu juga. Iya. Gue sempet idealis, kayak gue udah tahu perusahaan yang gue pengen masukin apa. Abis itu gue pas nggak keterima tuh nangis. Bener-bener gue nangis gitu loh, karena gue ngerasa kayak kayaknya maksudnya gue kayak fit banget sama culture-nya segala macem. Gue udah pelajarin A, B, C, D, kayak Kecewa gue ya berarti. bener-bener ya? kayak kecewa pas gue tahu gue nggak keterima gitu. Tapi ya gimana ya, kayak selagi gue nunggu kesempatan untuk bisa masuk situ, ya akhirnya kayak gue nyoba-nyoba di tempat lain segala macam. Dan ternyata gue harus kayak gagal dulu sebelum gue tahu kalau kayak gue bisa seneng ternyata di tempat lain gitu. Jadi sebenarnya waktu itu gue terlalu kayak matokin, gue tuh terlalu mendewakan satu perusahaan. Kayak analoginya sih kayak cowok ya, kayak gue kayak mendewakan satu cowok, terus pas gue nggak dapet tuh cowok gue kayak Hancur. sedih. Padahal sebenarnya kayak banyak banyak banget cowok lain. kayak gue missing on kayak other guys yang sebenarnya kayak bisa bikin gue bahagia gitu. Tapi karena gue terlalu kayak mendewakan perusahaan itu, cowok itu, jadi galau, jadi ketutup semua gitu. Padahal terus akhirnya ternyata pas gue kayak nyoba-nyoba lagi, akhirnya gue bisa loh bahagia di tempat yang gue Mulai pegang-pegang. nggak mendewakan itu gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada kayak waktu itu bisa dibilang itu close minded banget sih gue untuk seperti itu gitu. Jadi buat yang kayak baru lulus atau apa, ini saatnya lo untuk kayak open minded sama opportunity yang datang ke lo gitu. Dan kayak kadang yang lo nggak dapet tuh belum tentu emang lo nggak layak buat dapet gitu loh. Bisa Dan- jadi Nanti rezekinya. mungkin nanti Iya, dan iya, mungkin belum emang waktunya. tempat lo tuh di tempat lain gitu loh. Iya. Nggak kayak tempat ini kayaknya bagus ya, teman-teman gue bagus, padahal dalamnya tiba-tiba kayak dia lembut, Nggak dia semuanya apa. dilihat dari casingnya, Pak. Iya. Yang lucu tuh adalah maksudnya kayak pas gue kayak lagi sedih-sedihnya gitu, gue tuh ngerasa kayak ini nggak fair banget gitu. Soalnya kayak gue ngerasa gue udah mencoba sebisa mungkin gue gitu loh, kayak gue ngerasa kayak nggak fair lah. Gue udah mencoba sebisa mungkin gue, lalu akhirnya ada temen gue yang kayak dapet perusahaan itu, dan ternyata dia pengen masuk perusahaan yang gue masukin. Jadi kayak kayak apa ya, Apa lu kayak ngerasa gak adil? bukan ngerasa nggak adil, jadi kayak semua orang pasti nggak ngerasa adil dengan apa yang mereka, nggak pernah puas sama apa yang mereka miliki gitu. Terus itu ngebuka. Semua balik lagi ke satu kunci cuy, bersyukur. Iya. Udah, Iya. apapun yang lagi lu dapetin sekarang, yang lagi di depan mata lu bersyukur. Syukurin aja. Kalau lu selalu ngeliat ke atas, lu nggak bakalan cukup sama hidup lu, men. Kayak Iya. gue mau ini, gue mau kerja di sini, gue Iya, mau bener. mobil ini.
Boleh duit sih. segini boleh, cuma maksud Boleh, gua, boleh. itu jadi mimpi lu oke, cuman lu jangan jadi kayak anjing gue Beban. ngerasa kayak kok gue gagal ya, kok gue gini ya, karena Iya, betul. saat lu bersyukur, saat lu lihat ke bawah banyak orang yang pengen ada di posisi lu Karena kan sekarang. kadang kalau misalkan lu ngeliat ke atas terus lu dibayang-bayangin sama kehidupan orang lain, padahal lu kalau misalkan lu pala lu nggak dongak, cuma lu lurus dan tiba-tiba ada kaca di depan lu, padahal tuh lu udah ada di titik yang sebenarnya tuh orang lain tuh juga mau ada di titik lu. Dan mungkin yang titik dimana dulu lu nggak nyangka lu bakal ada di titik ini gitu. Dan kayak itu ngebuka mata gue banget sih, soalnya kayak orang-orang teman-teman gue yang lain yang belum dapat kerjaan malah kayak nanya gue kayak ada lowongan gak atau apa segala macam, dan itu kayak ngemukul gue banget, kayak selama ini gue nggak bersyukur banget kayak gue dapet perusahaan, kayak just because itu bukan perusahaan yang gue pengen masukin bukan berarti kayak Lu gagal. gue gagal gitu loh. Buktinya orang lain, maksudnya kayak orang lain juga pasti bakal seneng banget kalau bisa dapet kesempatan Iya, kayak gue, dan orang gue lainnya nggak sempet ngehargain gitu. itu gitu. Jadi ya bersyukur sih. Sama kalau misalnya kita yang tadi kan tadi bener kan kayak apa, kita nggak boleh ngelihat kayak ke atas terus gitu, tapi kita juga nggak boleh kayak ngerendahin kayak orang yang belum ngelakuin apa-apa sih. Contohnya kayak misalnya kan biasalah kalau misalnya lu kayak punya grup yang ambisius kan kayak rasanya tuh kayak apa ya, kayak lomba siapa yang Siapa yang cepetan nih? cepet-cepetan Gua harus gitu. baik gitu kan. Nah tapi terus kita ngeliat nih satu belum gerak-gerak, belum apply kerjaan, itu juga kita nggak bisa Ya lu bantu nggak bisa menilai kayak serius lah lu. nggak bisa kita nilai kayak oh itu orang males kali ya, soalnya kan kayak perjalanan orang-orang beda. Maksudnya gue juga punya temen yang kayak saat ini belum kayak nyari kerja karena kayak dia sendiri ada masalah keluarga atau apa, kayak lagi healing kayak dirinya sendiri gitu. Jadi ya gimana ya, Nggak boleh ngejudge orang lah, Nggak maksudnya boleh kayak ngejudge ngejudge perjalanan orang tuh nggak boleh. Beda-beda soalnya. Step-stepnya pun berbeda-beda. Kalau gue lihat ya di umur gue sekarang, gue ngeliat balik umur gue pada saat umur kalian ini 30 tahun sekarang. Jadi kalian tuh ya bersyukur banget, umur kalian pada masih muda, tapi kalian sudah punya power, udah punya apa ya, ilmu yang pada saat gua umur sekian ya belum sepintar kalian. Iya. Iya. Tuh. Kalau balik ke omongan yang tadi soal teman gitu-gitu, ya udah tugas lu sih. Ini bukan gue bijak atau apa ya, maksudnya lu kalau emang punya temen ya lu nggak boleh pelit ilmu sih. Ya. Even kayak maksud gua, ya lu nggak tahu juga nanti dia bakal jadi apa juga kan. Kadang soalnya yang kayak Isya bilang dia lagi ada masalah keluarga atau dia lagi nggak tahu mau ngapain ya mungkin dia juga nggak tahu untuk startnya kayak gimana gitu loh. Bingung. Karena banyak juga yang lu udah lulus S1 pun lu kepinteran misalnya contoh, tapi dia temen lu dan dia nggak punya link karena dia kepinteran, ngerti? Kan ada tuh yang kayak dia fokus di edukasi, nggak taunya dia tuh nggak punya temen, nggak punya link gitu kan. Ya itu mungkin salah satu, bukan tugas sih, kayak ya itu emang lu harus bantu aja. Karena gue selalu percaya what goes around comes around. Kalau lu bantu orang, pasti orang bakal bantu lu balik. Kalau lu jahat sama orang pasti bakal ada yang ngejahatin lu juga. Andrew Teguh Dapat juga. dapat. Ya intinya gitu sih kalau buat dari gua ya, buat lagi teman-teman atau buat orang-orang yang misalnya sekiranya bisa dibantu kayak tadi yang gua ngomongin what goes around comes around, itu dari gue. Coba dari kalian pesan-pesan atau janganlah kasarnya buat yang nonton kayak gimana? Randy dulu coba. Dari bapak ini. Dari bapak dulu deh. Nanti dulu. Oh, iya. Lu terakhir. Gua mikir dulu ya. Kenet. Asal CEO. Gue mikir dulu. Oh, Dilo deh. Volkatif. Gua deh ya. Bener sih kata Bom, memang kalau ada temen yang Bel, kesusahan, anjing. ntar dulu. Iya. Kalau ada temen kesusahan, emang harus dibantu. Iya. Selain emang kayak apa, kayak kita, karena kita udah berpengalaman jadi ngebantuin dia, emang ya lu nggak usah takut lu nggak dapet rezeki, paham kan? Kadang kan ada yang pelit ilmu karena atau rezeki gue diambil nih, Ilmu gue diambil nih. iya, ilmu gue diambil karena ya rezeki itu udah ada yang Ada yang ngatur. gue selalu ini ke temen gue apa, kayak misalnya nih gue dapet hal baru, temen gue nanya lu pakai ini aja nih, caranya gini. Nggak usah itu aja sama gue kenal baru aja, kita suka tuker-tukeran pikiran soal kerjaan atau gimana kan. Parah. Tapi gue punya temen, gue minta tolong si J, gue minjem duit dong J buat beli susu. Bang. Mohon maaf nih. Kali juga J. Mohon maaf nih. Susu loh. Susu J. Buat anaknya sih. Aduh. Aja. Gue terkesan gue minta duit. Aja. Karena dia miskin jadinya. Gue buat servis mobil aja mikir.
Gimana gue minjemin orang? Salah satu teman gue yang maksain punya mobil. Bergayalah sesuai isi dompet, guys. Nah, udah lo naik motor lagi, Je. Kena. Gua nggak ikutan. Canda. Gue lebih ke Loki. Chill aja. Padahal emang susah. Oh, bonus belum turun. Jadi dari lu itu odds. Iya itu. Apa Rezeki udah ada yang ngatur. Lu Dan mau pelit pelit ilmu. ilmu sama temen. Lu next. Lu Kalau deh. dari gue, siapa nih? Isya dulu. Kalau dari gue, kesalahan gue adalah pas gue masih kuliah dan awal-awal lulus kuliah itu gue selalu nge-treat kayak life is a competition, dan itu salah. Kayak gue selalu compare diri gue sama teman-teman gue, kok yang lain udah pada masuk kerjaan duluan, yang lain udah dapat opportunity A B C D dan gue belum. Dan pesan gue sih kayak life is not a competition, don't treat it like a competition. Dan jangan pernah kayak compare diri lo sama orang lain, tapi compare diri lo sama lo yang kemarin atau yang kemarin, dan lo yang nilai sendiri kayak prosesnya, lo yang refleksi sendiri apa yang harus lo pertahankan dan apa yang harus lo perbaiki. Dah itu gitu dari gue. Cakep. Thank you for coming to my TED Talk. TED Talk rupanya. Mas Randy. Lu lah, yang muda dulu kan nutup gue. Lu berdua ngoper-ngoper be anjing. Lu enggak. Kenet. Kayaknya tuh akhir cuy. Dia penutupan. Gue masih mikir, kayaknya masih diri dulu deh. Apa ya? Tahu otak lu kosong. Kosong. Pesan gue nyambung dari yang si Odilo, si Bom, jangan pelit ilmu, jangan pelit ngebantu orang, percaya nggak percaya, ketika kita bantu orang, kebaikan itu bukan balik ke kita, tapi bisa jadi ke keluarga kita, adik kita, kakak kita, tuh. Dan jangan pernah pokoknya terus berkembang, jangan pernah takut untuk gagal. Jangan pernah takut untuk nggak bisa, karena semuanya itu pasti bisa dan pasti bisa dijalanin. Itu aja, dan semuanya sudah diatur, kita tinggal ngikutin permainannya. Betul. Itu aja. Because life is not about competition, it's all about survive. Betul. Si J. Oh, gue dulu nih. Gue udah banyak lagi gue kalau IG story kan gue banyak. Oh, gue nih kena marah gue. Kalau gue sih ngambil kesimpulannya, gue ambil kesimpulan aja. Jadi kayak makin sering lo terbentur, makin sering lo menghadapi masalah, itu gue realize pasti banget secara nggak langsung lo bakal terbentuk dengan sendirinya. Lo bakal terbentuk dengan gue bisa ngadepin masalah yang lebih susah lagi, gue bisa nyelesain masalah yang lebih rumit lagi. Jadi apa ya, kayak makin lama masalah muncul, masalah baru itu lu bakal bisa selesain, dan next lu bakal fight buat masalah berikutnya. Itu sih. Betul. Terima kasih semua yang Belum. jangan gua kan di IG story mana. Dia kan selalu IG story yang panjang-panjang tuh dia semua. Iya. Enggak usah. Capek dia ya benar-benar. Kita gocek gua. Satu aja kalimat penutup, come on. Ya, satu kalimat penutup, men. Iya, apa Betul coba? lah. Apa ya anjing? Iya. Udah mabuk. Apa itu mabuk? Oh, bukan. Oh iya. Jus. Jambu. Gua apa? Ya udah, maksudnya ya selagi masih ada di umur segini ya cobalah apapun lah. Enggak. Maksud gua adalah kayak sekalipun kayak ya kan orang-orang bilang kayak ini tapi nggak sesuai dengan passion gue, itu nggak sesuai dengan cita-cita gue. Percayalah setiap apa yang lo lakuin itu tuh pasti punya bekal buat ngebikin passion lo tuh menjadi nyata gitu loh. True, bro. Dan Nggak salah ada. satu batu loncatannya ya. Iya, nggak ada yang betul. tiba-tiba lo tuh langsung proses kayak gue mau jadi lawyer, gue langsung harus jadi lawyer. Lo kayak cara negosiasi dulu gimana sih, yang bener kayak gimana sih, cara ngomong sama orang kayak gimana sih, punya network dulu kayak gimana sih, baru nanti ujung-ujungnya lo akan mencapai hal itu. Gue adalah ya untuk mencapai apa yang lo cita-citakan tuh butuh pos-posnya juga, lo nggak bisa lo tuh langsung lompat ke apa yang lo mau. Ya udah lupa jadi udah apa? Tadi berarti ada yang mau ngomong. Dia lupa. Orang tua. Ya pokoknya itu episode pertama dari kita.
Semoga bermanfaat. Bermanfaat. Kalau suka di komen Like, butuh komen, part 2. like. Kalau nggak suka, Lu tinggal mau di kita dislike. ngomongin apa juga lu komen Komentar di aja bawah. deh. Iya. Atau mungkin mau kita undang ke sini? Bisa. Ya, Bisa. Tapi kalau lu nggak cantik atau nggak ganteng kita nggak mau. Iya. Ya pokoknya udah gitu aja, Ya. komen aja kalau suka, kalau like, kalau suka, subscribe, enggak subscribe, serah lu dah. Ya. Ya. Bye. Bye.